mereka berusaha untuk menguji integritas kita. Pada saat itu saya melakukan penagihan aktif. Pada saat melakukan penagihan aktif bersama dengan teman-teman jurusita, mereka berupaya untuk melakukan bribe lah. Alright, selamat datang guys di podcast Pajak Merauke. Kali ini saya bersama dengan Bapak Andi Triabdiawan Amir. Siap. Wah, dari bajunya aja udah ngeri. Ya, pasti. Ya, ini tamu khusus ya. Jadi Bapak Andi Triabdiawan Abdi Amir ini Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan. Di podcast pajak kali ini kami akan berbincang-bincang nih tentang penagihan, pemeriksaan, penilaian, terutama lebih ke penagihan ya Pak ya saat ini ya Pak. Oke. Karena dari ininya juga ini. Mungkin sebelum itu kita ini Pak buka dulu ya kira-kira. Ada ininya, pembukaannya Mas. Ada. Gimana? Jadi podcast Pajak Merauke, Popame seru gitu Pak. Nanti Popame seru gitu ya. ya. Nanti kita gini nih. ya benar silakan. Oke. Podcast Pajak Merauke, Popame seru. Mantap juga. Oke, sip. Oke. Jadi ini Pak, kalau di pajak itu ada yang namanya, kalau nggak salah jurusita pajak jurusita negara. pajak negara bener, atau JSPN Pak ya. Betul. Itu apa Pak ya? Secara lebih singkat dan lanjut apa gitu? Kalau JSPN itu adalah jurusita pajak negara. Kalau dari secara ketentuannya sendiri itu diatur di dalam undang-undang, kalau kita singkat undang-undang PPSP. Undang-undang PPSP sendiri itu adalah undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Itu tahun nomor 19 tahun 2000 menggantikan nomor 19 tahun 97 sebelumnya. Kalau pengertian dari JSPN itu sendiri, jurusita pajak negara, adalah pelaksana dari pelaksanaan penagihan aktif, Mas. Jadi kalau yang di dalam aturan undang-undang itu disebut adanya suatu tata cara penagihan aktif atas tagihan pajak yang belum terselesaikan atau utang pajak terselesaikan, pelaksananya itu disebut jurusita pajak. Gitu, Mas. Nah, ini tampil kayak gini. Ya inilah bajunya yang memperlihatkan bahwa identitas jurusita pajak negara di Direktorat Jenderal Pajak ya seperti ini bajunya. Begitu. Ngeri juga bajunya. Biar menimbulkan efek lebih diperhatikan lah sama penegak pajak mungkin seperti itu. Wajib pajak tentunya lebih segan Pak ya. Mungkin harapannya seperti itu ya Mas ya. Iya benar. Harapannya seperti itu. Terus mungkin ini Pak ya, kalau JSPN berarti itu sita ya sesuai namanya, jurusita berarti menyita Pak ya. Kalau terkait alurnya itu bagaimana Pak dari sita, dari sejak adanya utang pajak sampai ke proses penyitaan, ke penjualan barang sitanya juga itu bagaimana? Oke, baik Mas. Kalau dari masalah prosesnya ya, kalau dari mulai dari terbitnya tagihan pajak, artinya wajib pajak ini memiliki tunggakan yang belum diselesaikan. Berawal dari adanya tunggakan atau surat tagihan atau ketetapan yang diterbitkan oleh KPP atas adanya denda administrasi atau sanksi administrasi ataupun ketetapan pajak yang masih belum dibayar berdasarkan dari pemeriksaan, itu kemudian memiliki jatuh tempo. Jadi SKP maupun STP itu jatuh tempo 30 hari. 30 hari harus dilunasi oleh wajib pajak. Nah, di sini belum ranahnya jurusita pajak. Ranahnya masih dalam posisi oleh pengawasan. Nah, apabila ketetapan tersebut ataupun tagihan tersebut tidak diselesaikan oleh wajib pajak, maka mulailah dilakukan penagihan aktif di sini. Sesuai dengan PMK 61 tahun 2023 baru saja diterbitkan bahwa tahapan pertama adalah menerbitkan surat teguran, Mas. Nah, surat teguran itu diterbitkan atas tunggakan yang belum diselesaikan tersebut. Dalam jangka waktu 21 hari sejak diterbitkan surat teguran, belum diselesaikan lagi oleh penunggak pajak,
maka yang dilakukan adalah menyampaikan surat paksa. Nah, ada yang membedakan di sini. Kalau surat teguran itu biasanya kita hanya mengirimkan, tidak wajib untuk mengirimkan langsung ke penunggak pajak, boleh melewati kantor pos. Tapi kalau misalnya surat paksa sudah terbit, itu sudah harus langsung disampaikan oleh jurusita pajak negara ke penunggak pajak. Makanya namanya agak sedikit beda nih, sudah pakai paksa-paksa. Nah, kalau surat paksa udah harus langsung ketemu, Mas. Nah, setelah itu belum sampai ke jurusita nih, kan ini jurusita, belum sampai ke sita. Nah, dari sejak diterbitkannya surat paksa, 2 kali 24 jam setelah surat paksa disampaikan, maka wajib pajak harus menyelesaikan. Namun apabila tidak diselesaikan, nah disinilah mulai proses melakukan penyitaan ya? dengan diterbitkannya surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Begitu Mas. Sehingga di sini mulailah dilakukan penyitaan atas aset-aset yang dimiliki oleh penunggak pajak sesuai dengan besaran tunggangan pajak yang dimiliki. Disinilah kata-kata sita itu muncul. Begitu Mas. Iya. Berarti ini ya, ketika surat paksa JSPN lebih berperan aktif lah ya Pak ya. Soalnya ke WP langsung terus pakai seragam kayak gini juga Pak ya. Betul sekali Mas. Iya. Seperti itu. Tentunya biar ini Pak ya, utang pajaknya terlunasi gitu. Harapannya begitu. Betul. Iya, Karena tentu saja pasti dalam penagihan itu kita masih mengupayakan upaya persuasif. Parti yang kita lebih mengutamakan adalah adanya kepatuhan dari wajib pajak itu dengan metode yang lebih lembut lah, artinya tidak perlu dengan represif, tapi agak sedikit dengan persuasif. Jadi kita lebih mengupayakan untuk lebih mengedukasi bahwa ini adalah tanggungan yang harus diselesaikan, sehingga tidak perlu sampai, kalau berharap tidak perlu sampai ke penyitaan, cukup sampai dengan surat paksa dan sudah diketahui dan selesaikan, seperti itu Mas. Iya. Pendekatannya ini sih Pak ya, lebih enak seperti itu Pak ya. Tidak terlalu juga, betul, tapi tetap berpacu pada undang-undang, betul ya. Pastinya itu. Nah ya, terus ini Pak, kalau saya pernah dengar itu istilah gizeling di penagihan gitu. Oh, gizeling. Gizeling itu apa Pak ya? Itu bahasa Belanda itu Mas. Iya, gizeling. Kalau saya dulu tahunya gizeling, sebelumnya itu bahasa Belanda lainnya yang saya tahu pas filmnya si Pitung itu effort domah gitu. Itu gak peduli gitu bahasa. Iya. Ini gizeling ini juga termasuk bahasa Belanda yang kita sadur masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang sebenarnya di Undang-Undang PPSP sendiri itu menyebut di dalamnya adalah penyanderaan Mas. Tindakan penyanderaan. Penyanderaan itu kalau dari sisi pengertiannya adalah melakukan pengekangan sementara terhadap penunggak pajak terkait dengan utang pajak yang belum diselesaikan. Kemudian kita tempatkan di suatu tempat tertentu. Nah, kalau bahasanya di sini suatu tempat tertentu itu yang paling sering dilakukan adalah kita menitipkannya ke rumah tahanan. Misalnya kita titip ke situ, ke rumah tahanan. Kita berkoordinasi untuk disiapkan adanya rumah tahanan, atau kita titip atau kita memiliki mungkin ya bangunan sendiri terkait rumah tahanan, boleh sendiri, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kemenkumham, seperti itu. Itulah penyanderaan Mas. Jadi sama seperti kita kayak menahan tersangka gini, tapi ini bukan istilah tersangka, tapi dia adalah orang yang memiliki tunggangan pajak dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan tunggangan pajaknya, sehingga dilakukan adalah pengekangan sementara. Begitu Mas Dik. Oh iya. Wah, berarti gak main-main sih pajak ini Pak. Langsung penjara loh. Tapi sebenarnya sebelum penjara itu kita masih banyak upaya lain. Iya betul Pak ya. Ada upaya-upaya seperti penjualan barang sita. Nah, jadi misalnya sita itu sita dulu Pak ya berarti. Kemudian kita lelang nih. Lelang apa serius tuh? Kalau memang lelang ini setelah dilelang dan setelah dihitung nilainya sama dengan tunggakan yang belum diselesaikan, ya selesai. Nggak perlu sampai tahap gizeling. Kemudian selain itu juga ada yang memiliki efek jera lainnya sebelum gizeling itu. Seperti pencegahan Mas Dik. Pencegahan itu ya kita melakukan permohonan ke Kemenkumham juga, dalam hal ini imigrasi, untuk melakukan pencegahan ke luar negeri atau ke wilayah di luar Indonesia atas penunggak pajak tersebut. Oh ya, jadi nggak bisa keluar negeri gitu ya, biar nggak kabur Pak. Betul. Apalagi misalnya nih orang ini hobinya liburan ke luar negeri, memiliki kemampuan tapi ternyata tidak kooperatif, ya itu kita bisa tahan ke luar negeri. Atau misalnya orang ini biasanya juga melakukan ibadah, misalnya sering umroh apa dan lain-lain, atau misalnya
pas mau haji tapi ada tunggakan. Nah, ini bisa Iya. kita juga bahasanya seperti itu. Itu Nah, makanya kalau di Islam kan ini Pak ya Pak, hablum minallahnya jalan nih. Nah. Tapi hablum minannasnya ini. Waduh. Ada tapi, utang pajak kan Pak. Nah, harapannya Itu, sih iya. itu sebenarnya sebelum sampai pada tahap yang gizeling tadi. Iya, berarti udah paling mentok, sebelum mentok juga diusahakan Pak ya. Ya, kita upayakan semuanya. Upayakan semua ya. Kita masih lebih lebih friendly lah harapannya. Iya. Kita friendly gitu. Heeh. Nggak usah sampai kayak gitu. Tentunya masyarakat juga suka yang friendly Pak. Iya. Iya. Oke, baik. Lalu ini Pak, kalau penyitaan itu apakah ada aset yang nggak boleh disita gitu? Atau semua aset boleh disita gitu? Nah, Atau ini bagaimana? masalah tentang penyitaan. Senang saya. Jadi kalau dari sisi pengalaman ini Mas Dik, setelah tugas di Merauke ini, ternyata memang nggak semua aset bisa kita sita. Enggak semua. Padahal di PMK 61 itu semua jenis aset baik bergerak maupun tidak bergerak itu saya pikir listnya udah lengkap tuh. Iya. Itu kayaknya udah masuk semua. Tapi ternyata disyaratkan juga di dalam PMK 61 itu menyebut yang tidak bisa kita lakukan sita adalah satu, aset sita tersebut bukan atas nama penunggak pajak. Oh. Nah, artinya bukan atas nama dan tidak dikuasai oleh penunggak pajak. Contoh misalnya, yang menunggak adalah penanggung pajaknya, komisarisnya gitu. Tapi yang kita ambil asetnya, dia memberikan aset perusahaan lain atas nama perusahaan lain itu nggak mungkin. Meskipun dia yang menyerahkan, kita nggak bisa mengambil aset itu. Meskipun juga komisaris perusahaan lain tersebut Pak ya. Betul. Juga nggak bisa Pak ya. Nggak bisa gitu. Iya. Yang kedua, terkait dengan di PMK 61 ini menarik. Jadi harta istri maupun anak yang tidak ada persyaratan pisah harta itu bisa kita sita. Nah, artinya kebalikannya, yang Iya, tidak bisa kita kebalikannya sita adalah harta istri dan anak penunggak pajak, penanggung pajak yang memiliki ketetapan atau memiliki persyaratan melakukan pisah harta. Pisah harta. Nah, ini nggak boleh ini. Iya. Jangan sampai pas kita ini kita yang dituntut lagi. Oh, ini kan iya. ada pisah harta kenapa? Harus kita-" tahu, Pak, ya. Harus tahu. Harus Kita tahu. tanya-tanya. Ya kita agak sedikit-sedikit masuk ke ranah pribadi lah gitu Iya. kan. Biasa kan sekarang udah agak maju gitu. Jadi orang ya kita nikah pisah harta kita. Itu kita harus tahu juga tuh. Iya, harus tahu juga Pak. Terus yang ketiga yang nggak bisa kita sita Mas, ini terkait dengan wilayah kewenangan. Pastinya ini terkait dengan wilayah kewenangan. KPP Merauke wilayah kewenangannya meskipun paling luas di Indonesia, Iya. tetap aja kita nggak bisa nyita asetnya WP penunggak pajak kita yang ada di luar wilayah kewenangan KPP Merauke. Contoh di Makassar. Saya sebagai juru tesitasi ini nggak bisa nyita tuh meskipun atas nama dia asetnya yang di Makassar. Nah, jadi seperti itu. Tapi bisa dilakukan penyitaan dengan meminta bantuan dari jurusita pajak negara di kantor. Iya. Jadi tertata banget alurnya. Iya harus begitu Mas. Nggak sembarangan. Kita Mantap kan ini. ya dikasih aturan biar kita juga nyaman kerja gitu sesuai SOP-nya proses bisnisnya seperti itu Mas. Iya. Gitu, Mas. Wah, hal menarik ini Pak. Tentunya saya dan para audiens tahu gitu. Ya, mudah-mudahan lah ya. Iya. Mudah-mudahan Terus memberikan informasi. kalau terkait penyitaan udah nih, terus gizeling udah, pemblokiran nih Pak, pemblokiran. Blokir. Pada saat kapan nih Pak di WP dilakukan pemblokiran gitu? Yang dimaksud ini blokir apa nih Mas? Blokir Kalau nomor kah atau blokiran blokir ini. rekening atau blokir takutnya ada yang Pemblokiran. PDKT kita blokir gitu atau gimana? Artinya Itu blokir kayak rekening lagi berarti itu. ya. Iya, blokir rekening. Jadi kalau blokir rekening itu di dalam tahapan sita, Mas. Artinya ketika sudah dilakukan surat paksa, 2x24 jam tidak menyelesaikan diterbitkanlah SPNP. Selain melakukan melakukan penyitaan terhadap aset bergerak maupun aset tidak bergerak, salah satu di dalamnya adalah bisa melakukan penyitaan terhadap rekening. Penyitaan terhadap rekening ke lembaga jasa keuangan. Artinya dalam hal ini pihak bank. Pihak bank. Nah, kalau misalnya SPNP sudah terbit, permohonan itu bisa kita ajukan atas seluruh harta kekayaan penanggung pajak. Jadi artinya kita langsung lempar surat tuh ke bank. Ini kalau misalnya saya mintain asetnya nggak ketemu nih, aset pribadinya ceritanya mobilnya nggak ada, rumahnya nggak ada, apanya nggak ada, tapi siapa tahu rekeningnya ada. Nah itu kita sampaikanlah ke lembaga jasa keuangan yang ada. Kita minta ke bank-bank, kita lempar suratnya, apakah ada rekeningnya? Jika memang ada, maka hal pertama yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan Undang-Undang PPSP adalah melakukan pemblokiran atas rekening tersebut. Dalam artian rekening tersebut menjadi tidak aktif, dikuasai oleh bank dan
penanggung pajak itu tidak bisa menggunakan rekening tersebut lagi, termasuk saldo yang ada di dalamnya gitu Mas. Jadi kalau tahapannya itu ya pada saat SPNP itu pemblokiran itu. Pada saat SPNP itu ya Pak. Iya. Istilahnya sita rekening lah. Sita rekening Itu, lah Pak, ya. Kita blokir dulu sebelum sita nih. Blokir dulu. Iya. Nah, begitu Mas. Setelah itu langsung sita rekening. Iya, betul sekali. Iya. Ini juga nih, ngeri juga nih. Iya, mau lari kemana juga mau semua lari orang. kemana? Betul perusahaan Pak. punya rekening sekarang kan Iya. Mas. Aset kita dari penyitaan nih Pak. Oh. Rekening kita dari pemblokiran nih Pak. Mau kabur juga dari pencegahan. Jadi aduh gimana? Mau kabur lagi dari penyanderaan nih Pak. Nah, iya. harapannya sih sebelum itu dilakukan sudah patuh lah Iya, bahasanya betul. gitu. Gitu Mas. Iya, semoga aja wajib pajak pada ini Pak ya, pada Memahami ya. Memahami ya lah. Iya, Iya, mengerti betul. bahwa Semoga sebenarnya memahami. tahapannya itu udah kita ada semua tuh. Jadi kalau misalnya bisa dibahasakan di awal, persuasif masih mengikuti, ya itu lebih kita upayakan dan berharap itu yang bisa dilakukan. Iya. Gitu, Mas. Ini Pak, ada pertanyaan nih. Saya penasaran nih Pak. Ya. Bapak punya pengalaman menarik gak ketika melakukan penyitaan atau pemblokiran dan sebagainya lah yang terkait penagihan pajak gitu? Ada gak Pak? Kalau hal menarik terkait hal penagihan pasti Iya. bukan itu bunyinya ya berarti. Saya pikir alarm styling tadi. Gini, kalau terkait dengan pengalaman paling menarik Mas, pengalaman paling menarik saya itu terkait penagihan ya, itu ada 2. Yang pertama itu semuanya terkait dengan cara lembutnya dulu nih penanggung pajak. Cara lembutnya yang pertama adalah mereka berusaha untuk menguji integritas kita. Pada saat itu saya melakukan penagihan aktif. Pada saat melakukan penagihan aktif bersama dengan teman-teman jurusita, mereka berupaya untuk melakukan berat lah, artinya merupakan melakukan ya udah Pak nggak apa-apa deh ini ini kita sama-sama tahu aja, Bapak aja yang tahu ini saya akan begini. Ya, artinya mereka berusaha untuk menggoyang integritas kita. Itu yang paling saya ternyata dalam posisi seperti apapun itu integritas kita tetap ini tetap pasti tetap akan diombang-ambing lah ya. Apalagi istilahnya yang tahu ya hanya kita berdua, bahasanya seperti itu. Sehingga saya sih berharap semua yang jadi jurusita itu bisa menolak hal-hal yang seperti itu dari penanggung pajak. Itu yang pertama Mas. Jadi masih cara lembut. Yang kedua, ini agak lebih seru nih. Ternyata ada salah satu penanggung pajak yang pada saat kami lakukan penagihan aktif itu melakukan upaya-upaya yang keras ke kita. Artinya mereka defense-nya pun itu sudah luar biasa sekali menurut saya. Mulai dari awal, pertama dia tidak mau dikontak, yang kedua menyiapkan orang-orang yang berada di depan rumah, menghalang-halangi kita. Iya. Yang paling jeleknya, yang terakhir saya hadapi ini adalah saya harus berdiskusi langsung dengan seorang pejabat teras Indonesia, levelnya udah nasional Mas. Salah satu direksi dari perusahaan penunggak pajak terbesar di Merauke pada saat itu, yang melakukan pengancaman seperti itu. Bahkan mengancam karir-karir saya ke depan. Bapak tidak akan begini, kamu tidak akan. Dan apa yang saya lakukan adalah saya hanya punya satu statement, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan buat teman-teman jurusita, bahwa kalau misalnya atasan saya belum memerintahkan saya untuk mundur, saya tidak akan mundur. Pada saat ada ucapan orang, kamu jangan maju karena di sana ada orang si ini, ada jenderal ini, ada bapak ini, ada si itu jangan mundur sebelum tahu betul bahwa orang itu betul yang menghalangi kita, dan belum ada perintah mundur dari atasan paling tinggi kita. Kalau memang sudah ada perintah untuk mundur atau perintah untuk itu, dan kita sudah tahu ternyata memang orang itu, kita mundur teratur aja. Ingat, risiko yang pertama adalah tugas kita terselesaikan. Tetapi jika ada risiko di dalamnya, ya kita bisa mundur selangkah untuk berpikir kembali, kemudian menyelesaikan tugas kita menjadi lebih baik. Minimal kita sudah tahu, ternyata ada tembok ini di belakang.
Tapi kalau dari awal kita sudah kaget duluan, takut duluan ketika kita diancam dan lain-lain seperti itu, kita nggak bakal tahu nih sejauh mana kemampuan dia, sejauh mana kekuatan kita, dan atasan mendukung kita sejauh mana. Gitu. Jadi pengalaman berharga yang saya dapatkan menjadi kasih penagihan pada saat ini mendampingi Jurusita, ya itu Mas Dik. Mulai dari dicoba untuk digoyang integritasnya, yang kedua dengan ancaman, tapi semua bisa kita lewati dan alhamdulillah lancar semua sampai sekarang. Seperti itu. Kalau saya lihat nih Bapak nih berpegang teguh nih pada nilai Kementerian Keuangan nih. Profesionalisme, integritas, wah. Amin. Mudah-mudahan lah. Intinya saya hanya memberikan sumbangan ya. Mudah-mudahan bisa diikutin lah untuk yang lainnya gitu ya, bahwa apa sih yang kita cari sebenarnya? Kita sudah diberikan banyak oleh kantor gitu. Apalagi Mas, seperti yang Anda tahu bahwa KPP Merauke ini lagi WBBM nih ceritanya nih. Kita udah dapat WBK nih. Hanya dengan pancingan seperti itu berisiko banget gitu. Nah, ini kita berharap kantor kita ini menjadi kantor yang WBBM pertama nih di wilayah Papua nih ya kan. Betul, kita berharap seperti itu. Nah, itu kita tampilkan. Jadi bukan cuma kantornya Pak ya, SDM-nya juga. Wah, dari WBBM nih. Jadi lagi nih. Kantor bisa dapat WBBM ya karena kita bisa menjaga integritas ya, harusnya seperti itu. Oke, Mas. Wah, cukup ini ya pemirsa. Cukup nice info sekali bagi saya, tentunya juga bagi pemirsa juga. Karena emang penagihan pajak ini kalau saya lihat merupakan ini Pak, tonggaknya hukum di pajak gitu Pak ya. Iya. Artinya bentuk gakum lah ya, penegakan hukum. Penegakan hukumnya. Penagihan itu sudah dalam ranahnya gakum sekarang Mas. Penegakan hukum. Sehingga wajib pajak dipaksa untuk patuh dengan adanya tindakan-tindakan penagihan aktif seperti ini. Iya. Semoga para pendengar juga lebih paham Pak, terus juga lebih taat pajak, lebih patuh pajak, bahwa kami juga bekerja berdasarkan undang-undang Pak ya, tidak berdasarkan kemauan sendiri dan sebagainya, ataupun tidak ada kepentingan pribadi. Terus semoga wajib pajak di KPP Pratama Merauke ini lebih patuh dan lebih taat lagi bayar pajak gitu. Betul sekali. Berharap begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas? Mungkin cukup sekian dulu Pak untuk sesi kali ini. Mungkin ya kalau ada sesi lagi kita bincang-bincang lagi Pak. Baik. Terima kasih. Mungkin kita tutup Pak ya. Siap. Podcast Pajak Merauke, Papome. Seru.